Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Masela, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul klarifikasi hadis berdasarkan kualitas 1. Menurut hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, hasan berarti baik, bagus, sedangkan secara terminologi, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kurang labit, sanadnya bersambung, selamat dari syad dan ilat yang tercela. Dari definisi di atas, yang membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan adalah dari segi kelabitannya. Hadis sahih mensyaratkan ta'am al-labid yang sempurna hafalannya, sedangkan hadis hasan khafifa al-labid kurang kuat atau lemah hafalannya. Berikutnya ada ciri, kriteria, dan syarat hadis sahih dan hadis hasan. Menurut Imam Syafi'i, Bukhari, dan Muslim, yang menjadi ciri-ciri dari hadis sahih adalah sebagai berikut. 1. Diriwayatkannya oleh perawi hadis yang jujur, terpercaya, baik pengalaman dan agamanya, dan sempurna ingatan dan hafalannya. 2. Para perawi yang terdekat dalam sanad harus sejaman. 3. Rangkaian sebuah perawi dan dalam sanad itu haruslah bersambung mulai dari perawi pertama hingga pada perawi terakhir. Para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang terkenal siqat dalam arti adil dan dablit. Syarat-syaratnya, sanadnya harus bersambung, perawinya bersifat adil, perawinya bersifat dablit, tidak syad, tidak berilat. Berikutnya ada hadis hasan. Hadis hasan berasal dari kata al-jamal yang yaitu indah. Berikut adalah beberapa pengertian hadis hasan menurut para ulama. Menurut Al-Syatabi, hadis hasan adalah hadis yang diketahui tempat keluarnya dan telah masyhur rawi-rawi sanadnya, dan kepadanya tempat berputar kebanyakan hadis dan yang diterima kebanyakan para ulama, dan yang dipakai umumnya fuqaha. Menurut Tirmizi, semua hadis yang diriwayatkan di mana dalam sanadnya tidak ada yang dituduh berdosa serta tidak ada syad atau kejanggalan, dan diriwayatkan dari selain jalan seperti demikian, maka dia menurut kami adalah hadis hasan.
Berikutnya ada menurut Ibnu Hajar, hadis hasan yang diriwayatkan oleh yang adil, sempurna, kedablitannya bersambung, sanadnya tidak cacat dan tidak syadz atau janggal, maka ia adalah hadis sahih lizatihi. Lalu yang ringan kedablitannya, maka ia adalah hadis hasan lil zatihi. Pembagian dan jenis hadis sahih dan hadis hasan. Pembagian hadis sahih, para ulama ahli hadis membagi hadis sahih menjadi dua bagian, yaitu hadis sahih zati dan hadis sahih ghairihi. Hadis sahih zati artinya sah karena zatnya, yakni sahih dengan tidak memerlukan penguat atau bantuan keterangan lainnya. Ini berarti bahwa hadis sahih zati adalah hadis sahih sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian sahih di atas. Dua adalah hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi artinya ya karena yang lainnya, yaitu jadi sah karena dikuatkan dengan jalan atau sanad atau keterangan lain. Hal itu bisa terjadi karena ada beberapa hal. Misalnya perawinya sudah diketahui adil, tapi di sisi di tabi'inya ia dinilai kurang. Hadis ini menjadi sahih karena ada hadis lain sama atas pendapat. Pembagian hadis hasan. 1. Hasan li zati. Li zati yang berarti dirinya, maka hadis ini memiliki pengertian sebagaimana hadis dalam pengertian di atas, yaitu hadis yang dirawati oleh perawi yang adil, sanad-sanadnya bersambung, kurang dobi selamat dan dari syad dan ilah atau tercela. Contoh hadis hasan li zati yang artinya kurang lebih telah menceritakan kepada kami, Abu Hurairah telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dan dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, jika ada memberatkan umatku, niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak pada saat setiap hendak sholat. Riwayat Tirmizi. Hadis ini telah diteliti bahwa sanad-sanadnya menyambung dari Tirmizi sampai pada Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Setiap perawi langsung mendengarkan atau mendapatkan kabar langsung dari gurunya kecuali Muhammad bin Amr, seseorang yang adil namun ditinya kurang dikarenakan lemah dalam menghafal. Karena itu hadis ini dinamakan hadis hasan li zati. 2. Hasan li ghairihi. Sedangkan hasan li ghairihi adalah hadis lainnya, yang maksudnya di sini adalah suatu hadis yang dijadikan hasan karena dibantu jalan lain. Maksudnya semua sanad yang ada di dalam hadis ini adalah orang-orang terpercaya kecuali Husyam yang dianggap sebagai mudallis atau rawi yang menyamarkan. Oleh karena itu, sanadnya termasuk tidak terlalu lemah dikarenakan adanya orang kepercayaan. Oleh karena sanadnya pertama dibantu oleh sanad yang kedua, maka hadis yang ini dinamakan hadis li ghairihi. Sumber-sumber hadis hasan. 1 adalah Al-Jami karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Syura At-Tamuzi. 2. As-Sunnah karya Abu Dawud. 3. Al-Mutajaba karya Abu Abdurrahman. 4. Sunan Al-Mustafa karya Ibnu Majah. 5. Al-Musnad karya Imam Besar Ahmad bin Hambal. Yang keenam itu adalah Ahmad karya Ahmad Abu Ya'la Al-Muslihi Ahmad bin Ahli bin. Kehujahan hadis sahih. Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujah atau dalil syar'i sesuai ijma para ulama hadis dan sebagai para ilmu usul dan fikih sepakat. Ini terjadi karena soal-soal berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Sebagai besar ulama menetapkan dalil yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Oleh karena itu hadis ahad tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan akidah. Kehujatan hadis hasan sebagaimana hanya hadis sahih yang derajatnya di bawah hadis sahih.
adalah hadis yang dapat diterima atau dipergunakan sebagai dalil atau hujah untuk menetapkan suatu hukum dalam beramal. Jadi kesimpulannya yang dapat kita simpulkan bahwa secara etimologi hadis hasan berarti baik, bagus, sedangkan terminologi hadis hasan adalah hadis yang dirawatkan oleh perawi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.